Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Nurul Humairah dari Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan Hukum Keluarga akan mempresentasikan mata kuliah komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Ansor MPDI yang berjudul Atraksi Interpersonal dan Hubungan Interpersonal. A. Atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Adanya daya tarik ini membentuk rasa suka. Rasa suka pada seseorang umumnya membuat orang yang kita sukai menjadi signifikan bagi kita. Yang kedua, teori atraksi interpersonal. Teori atraksi interpersonal ini ada 4. Yang pertama, teori penguatan, yaitu menjelaskan bahwa seseorang menyukai orang lain adalah sebagai hasil belajar. Yang kedua, teori ekuitas, yaitu menyatakan bahwa dalam suatu hubungan, manusia selalu cenderung menjaga keseimbangan antara harga yang dikeluarkan dengan ganjaran yang diperoleh. Yang ketiga yaitu teori pertukaran, yaitu menjelaskan bahwa interaksi sosial diibaratkan sebagai transaksi dagang. Yang keempat yaitu teori untung rugi, menyatakan bahwa orang cenderung lebih menyukai orang-orang yang menguntungkan daripada orang-orang yang merugikan kita. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Faktor yang mempengaruhi atraksi interpersonal ini ada 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor-faktor personal yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Faktor-faktor ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kesamaan karakteristik personal. Yang kedua, tekanan emosional. Yang ketiga, harga diri yang rendah dan isolasi sosial. Faktor yang kedua yaitu faktor-faktor situasional. Faktor-faktor ini pun ada 4. Yang pertama yaitu daya tarik fisik, yang kedua ganjaran, yang ketiga familiarity, yang keempat yaitu kedekatan, yang kelima kemampuan. Yang keempat, pengaruh atraksi interpersonal pada komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu penafsiran pesan dan penilaian. Sudah diketahui bahwa pendapat dan penilaian kita tentang orang lain tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional. Kita juga makhluk emosional. Oleh karena itu, ketika kita menyenangi seseorang, kita juga melihat segala hal yang berkaitan dengan dia secara positif. Sebaliknya, jika kita membencinya, kita cenderung melihat karakteristik secara signifikan atau negatif. Yang kedua yaitu efektivitas komunikasi. Komunikasi interpersonal dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan bagi komunikan. Bila kita berkumpul dengan kelompok yang banyak, memiliki kesamaan dengan kita, maka kita akan menyenangi mereka. Begitu juga sebaliknya. B. Hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal, menurut Anita Taylor dalam Jalaluddin Rahmat 2011, komunikasi interpersonal yang efektif meliputi banyak unsur, tetapi hubungan interpersonal barangkali yang paling penting. Setiap melakukan komunikasi, kita bukan hanya sekadar menyampaikan isi pesan, tetapi juga menentukan kadar hubungan interpersonal. Kedua, teori hubungan interpersonal. Untuk menganalisis hubungan interpersonal, menurut Goleman dan Hammond dalam Jalaluddin Rahmat 2011, terdapat 4 buah model, yaitu yang pertama, model pertukaran sosial. Model ini mengandung hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang. Pada model ini, orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya. Terdapat 4 konsep pokok dalam model ini, yaitu ganjaran, biaya, hasil atau laba, dan tingkat perbandingan. Yang kedua yaitu model peranan. Model ini mengandung hubungan interpersonal sebagai punggung sandiwara. Di sini, setiap orang harus memainkan peranannya sesuai dengan naskah yang telah dibuat oleh masyarakat. Terdapat 4 konsep pokok yang harus diperintahkan dalam model ini, yaitu yang pertama, ekspektasi peranan. Yang kedua, tuntutan peranan. Yang ketiga, keterampilan peranan. Yang keempat, konflik peranan. Yang ketiga yaitu model permainan. Model ini berasal dari psikiater Eri Brand. Analisisnya kemudian dikenal sebagai analisis transkaksional. Dalam model ini, orang-orang berhubungan dalam bermacam-macam permainan. Mendasari permainan ini adalah
tiga bagian kepribadian manusia, yaitu orang tua, orang dewasa, dan anak-anak. Yang keempat, model interaksional. Model ini mengandung hubungan interpersonal sebagai suatu sistem. Setiap sistem memiliki sifat struktural, integratif, dan medan. Semua sistem terdiri atas substan yang saling bergantungan dan bertindak bersama sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, tahap-tahap hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal berlangsung melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu pembentukan hubungan. Tahap ini sering disebut dengan tahap perkenalan. Beberapa orang peneliti seperti Newcomb, Berger, Zunin, dan Duck telah menemukan hal-hal yang menarik dari proses perkenalan. Yang kedua, peneguhan hubungan. Hubungan interpersonal tidak bersifat statis, tetapi selalu berubah. Untuk memelihara dan memperteguh hubungan interpersonal, perubahan memerlukan adanya tindakan-tindakan tertentu untuk mengembalikan keseimbangan. Yang ketiga, pemutusan hubungan. Pemutusan hubungan dapat saja terjadi dan juga dapat menimbulkan terjadinya konflik. Yang keempat, yaitu faktor-faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal dalam komunikasi interpersonal. Terdapat 2 faktor yang dapat menumbuhkan hubungan interpersonal dalam komunikasi interpersonal, yaitu percaya. Dari semua faktor percaya adalah yang paling penting. Menurut Giffin dalam Jalaluddin Rahmat 2011, percaya didefinisikan sebagai mengandalkan perilaku orang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yang pencapaiannya tidak pasti dan dalam situasi yang penuh risiko. Yang kedua yaitu sikap suportif. Sikap suportif adalah sikap yang mengurangi sikap defensif dalam komunikasi. Orang yang bersikap defensif bila ia tidak menerima, tidak jujur, dan tidak empatis. Komunikasi defensif dapat terjadi karena faktor-faktor personal. Harga diri yang rendah, seperti ketakutan, kecemasan, harga diri yang rendah, pengamalan defensif, dan lain sebagainya. Dan faktor situasional, yaitu perilaku komunikasi orang lain. Demikianlah video presentasi saya pada kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.